Bima S, season terbaru, Minggu jam setengah 10 pagi. Season 9 sama season 10. Cuma nggak keterima. Jadi baru keterima yang season 11. Menurut kamu sendiri deh. Semoga perjuangan dan keinginan mereka mendapat ridho. Berkunjung ke sahabat saya yang satu ini selalu menyenangkan karena rumah keluarganya berseberangan dengan Masjid At-Taqwa. Jadi kita menyempatkan diri untuk sholat dulu sambil kita akan ngobrol-ngobrol dengan dia. Sambil kita menunggu sahabat saya selesai. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya akhi. Sehat Mas? Wah, Alhamdulillah, ini makin hari makin fresh, makin segar ya. Jasa keren banget. Wah, ini belajar entrepreneurship dari Bapak yang satu ini. Keren, gitu ya. keren. Senang ini ketemu di masjid nih. Iya, itu Tempat paling yang enak. penuh Maka tadi saya barokah. bilang waktu kita datang kemari, tempat ini enak karena berseberangan dengan rumah family-nya, Rumah mamahnya Mas Andi. Ya kita sholat dulu bentar dan rasanya nyaman, tenang kalau sholat ya. Ya Mas ya. Iya. Sehat Mas? Sehat Ini alhamdulillah. sibuk terus ya kelihatannya ya. Ya, Menjelang- sekarang udah masuk ke tahapan resmi, jadi setiap hari dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan menyapa masyarakat, sosialisasi. Nah ini yang menarik dari konsep kampanye ke depan, apalagi cocok buat milenial sama ibu-ibu. Yaitu Karena kalau kita seperti kita ketahui ya, sekarang ya fansnya Mas Andi ini, wah ibu-ibunya luar biasa. Kalau bisa dilihat. Tapi speaking of tentang hubungan dengan orang-orang dan cara campaign, salah satu mungkin yang saya lihat belakangan ini Mas Andi begitu giatnya menggalang dana untuk sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga, saudara-saudara kita berada di Palu yang ketemu musibah. Nah ini memang menjadi satu panggilan ya, apalagi saudara-saudara kita sangat membutuhkan, saudara-saudara kita yang ada di Palu, Donggala, Sigi, dan Sulawesi bagian tengah, itu butuh uluran tangan kita. Dan Targetnya sudah kecapai belum? targetnya sudah kecapai. 500 juta lebih dari itu? Sudah lebih dari itu. Dan menurut saya jangan dilihat dari Angkanya, jumlahnya, tapi dari Will-nya keikhlasannya. ya. Dan saya lebih baik targetnya itu nggak usah besar-besar gitu. Targetnya mungkin 500 juta, 600 juta, tapi kita bisa bikin 100 atau 200 acara seperti itu dan menginisiasi ke bawah. Betul. Ada yang bilang masyarakat, ayo dong nanti masyarakat di Palu nggak akan memilih loh. Kita nggak mau mempolitisasi. Jadi nggak takut dibilang bencana ini. pencitraan atau apa? Nggak, saya Sama sekali. justru akan bilang bahwa fokus kita adalah pemulihan dan kita serahkan kepada pemerintah. Buat kami berkampanye mempolitisasi sebuah, walaupun kami datangnya hanya untuk menunjukkan rasa kepedulian, tapi pasti masyarakat melihatnya ya kan lagi nyalon. Pasti kan ada Semuanya serba pasti kan ada maunya gitu kan kalau politik. Padahal nggak tahu ya dalamnya apa ya gitu Ya kan. kan ya. semua dimulai dari niat. Betul, niat ya. Niat kita ingin membantu, niat kita ingin menolong, itu yang harusnya menjadi Karena salah cara satu fokus. komunikasinya seorang Sandiaga Uno, apalagi waktu baru terpilih sebagai wagub ya, itu kan boleh dibilang mendapat sorotan banget tuh. Iya. Dengan ATM setipis tempe, Iya. kemudian 100.000 untuk tomat, cabai dan ini kan menarik gitu loh. Orang banyak sorotin, banyak mendapat seperti ini. Ini memang supaya mendapatkan tanggapan dari orang, reaksi atau bagaimana? Yang saya sampaikan itu murni suara aspirasi dari masyarakat. Jadi saya nggak mau berpretensi, saya mengerti apa yang dirasakan masyarakat dengan mencoba mengkalibrasi pesan-pesannya. Tapi yang saya sampaikan apa yang betul-betul yang menjadi keluhan Ibu Yuli dan temannya di Duren Sawit. Dia yang bilang, Pak kalau begini caranya semua harga naik sekarang. Dia kebetulan usahanya tempe dan tahu. Kita buat sekarang tempe setipis kartu ATM gitu. Terus kemarin di Semarang Ibu terlontar Yani begitu saja ya, spontaneous kan ya. ada tempe yang dikemas lebar. saset. Ya. Jadi dia bilang, waduh nih kok tempe dikemas seperti saset. Iya Pak, supaya murah, harganya 350 sampai 500 rupiah per saset gitu. Jadi bukan sampo aja di saset, tempe juga di saset. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kita angkat kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan, karena aspirasi masyarakat itu dua. Yaitu satu, lapangan kerja semakin sulit didapat. Itu dia. Nomor dua adalah yang dirasakan harga bahan pokok. Iya. Sekarang sudah
melambung tinggi membebani masyarakat. Mas Andi, logistik dalam sebuah kampanye itu kan memang diperlukan kan ya? Sangat diperlukan. Nah, saya dengar Pak Prabowo mengumpulkan penggalangan dana sampai 10T katanya. Waduh, banyak amat. Nah, ini sampai dengan hari ini apa ya? Sudah terkumpul berapa ya kalau kita boleh sharing bagi kita gitu? Pak Prabowo waktu itu memiliki ide yang menurut saya sangat brilian ya, di mana bahwa pola pendanaan kampanye ke depan itu diberikan porsi yang lebih besar untuk simpatisan kader, memberikan sumbangsih mereka dalam bentuk pendanaan untuk persiapan logistik kampanye. Dan dihitung dari jumlah kader yang dimiliki Gerindra kan mungkin sekitar 9 sampai 10 juta. Itu dikalikan dengan kemampuan mereka mungkin bisa menggalang dana sampai yang disebut tadi 10 triliun. Tapi tentunya sudah terkumpul sampai segitu? Belum, udah pasti belum. Jadi efektivitasnya itu ya memang harus kita lihat. Sampai sekarang kita terus mengetuk pintu dan mengetuk hati dari para simpatisan kader. Menurut saya ini akan Mas memakan Andi waktu. mau berapa nih? Kalau saya sudah sampaikan bahwa saya ingin memberikan yang terbaik. Negeri ini, Uncle Alvin, negeri ini tuh udah begitu baik buat saya. Saya tuh diberikan rezeki yang sangat melimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Indonesia. Saatnya saya ikut berkontribusi kepada proses ini. Nominalnya kalau kita boleh tahu, Mas? Nominal lagi dihitung karena KPU juga belum memberikan pedoman, memberikan guidelines. Waktu dulu di DKI kan ada guideline-nya. Satu T yang gosipnya dulu Ya, itu kalau misalnya itu sudah kita bantah, itu dinyatakan tidak benar, itu merupakan satu fitnah menurut saya. Tapi di DKI kemarin kan sudah lihat berapa jumlah yang saya sumbangkan. Dan sekarang saya akan transparan juga. Semua dana yang saya sumbangkan kepada tim badan pemenangan, semuanya nanti akan dilaporkan kepada publik. Dan juga saya sebagai mantan kader Gerindra ingin mendorong agar adanya satu pembahasan yang lebih serius. Bagaimana sih menggalang logistik sebuah proses kontestasi pemilu nih yang sebetulnya terlalu mahal menurut saya, nggak efisien, nggak efektif. Sementara bangsa ini perlu menggalang dananya itu untuk menggerakkan ekonomi. Bagaimana